Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, ketemu lagi dengan Ibu Pupu. Kali ini kita akan belajar materi PLH. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hewan langka dan tumbuhan langka, kali ini kita akan mempelajari upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Yuk kita simak video. Indonesia memiliki sumber daya alam hayati yang sangat melimpah. Sekitar 30% dari jenis hewan dan tumbuhan yang ada di bumi berada di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak jenis-jenis hewan dan tumbuhan baru ditemukan. Akan tetapi, juga ada ratusan bahkan ribuan jenis hewan dan tumbuhan yang terancam punah, bahkan mengalami kepunahan. Ancaman terhadap kepunahan hewan dan tumbuhan langka sangat memprihatinkan. Nah, itu tadi anak-anak, berdasarkan video tadi, banyak sekali jenis hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Namun, tidak sedikit juga hewan tumbuhan yang sudah terancam langka atau punah. Nah, berikut contoh-contoh hewan langka yang ada di Indonesia. Ada gajah Sumatera, komodo, badak, jalak Bali, harimau Sumatera, dan orang utan. Untuk tumbuhan langka yang ada di Indonesia seperti bunga bangkai, bunga rafflesia, anggrek hitam, anggrek lalat, tambesu, dan pohon ulin. Lalu, apa sih faktor penyebab kepunahan dari hewan dan tumbuhan tersebut? Ada dua faktor penyebab dari kepunahan hewan dan tumbuhan. Yang pertama dikarenakan faktor alam, seperti sulit beradaptasi dengan lingkungan, kemudian memiliki tingkat perkembangbiakan yang lambat, dan karena terjadi bencana alam. Nah, faktor-faktor ini menyebabkan kepunahan dari hewan dan tumbuhan. Yang kedua, ada karena faktor manusia, seperti penebangan dan pembakaran hutan, perburuan liar, eksploitasi secara berlebihan, dan pembuangan sampah ke alam. Jadi, kita harus bisa menghindari kegiatan-kegiatan yang diakibatkan oleh faktor manusia untuk melindungi hewan dan tumbuhan supaya tidak langka. Kemudian, apa upaya pelestarian hewan dan tumbuhan supaya tidak langka atau tidak terancam punah? Ada beberapa upaya pelestarian hewan dan tumbuhan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Hal ini bertujuan supaya orang tersebut menyesali perbuatannya dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Upaya yang kedua, dengan penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Tujuannya untuk menyelamatkan hewan langka yang terancam punah, dikhususkan untuk pemulihan hewan langka yang mengalami luka-luka dan trauma lingkungan. Kemudian upaya yang ketiga ada dengan pelestarian in situ. Nah, pelestarian in situ dilakukan pelestarian yang dilakukan di tempat atau di habitat asli hewan atau tumbuhan tersebut. Contohnya Suaka Marga Satwa, Hutan Lindung, Taman Nasional, dan Cagar Alam. Jadi, di pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya, contohnya Taman Nasional Ujung Kulon. Ujung Kulon merupakan habitat asli dari badak bercula satu. Nah, di situ dibuat Taman Nasional Ujung Kulon untuk melestarikan badak cula satu yang sudah hampir punah atau yang sudah mulai langka. Itu in situ. Kemudian upaya yang keempat ada pelestarian secara ex situ. Ingat ya, ex artinya di luar. Berarti pelestarian ini dilakukan di luar habitat atau tempat tinggal aslinya. Contoh kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Ya, maksudnya seperti ini, seperti taman safari. Taman safari adalah suatu taman yang dibuat oleh manusia, di mana di dalamnya banyak hewan-hewan, singa, unta, buaya, kuda nil, dan lain sebagainya. Nah, hewan tersebut dipindahkan dari habitat aslinya ke taman safari untuk dilindungi.
Jadi mereka tidak benar-benar ada di habitat aslinya, tapi dipindahkan ke taman safari. Itu disebut pelestarian secara ex situ. Mungkin itu saja anak-anak, faktor penyebab kepunahan dan upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Mudah-mudahan bisa difahami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.